Assalamualaikum Bray, jumpa lagi di channel ADR Movies. Kali ini Mimin akan membahas film thriller yang berjudul Disturbia, disutradarai oleh DJ Caruso, diproduksi oleh DreamWorks Pictures pada tahun 2007. Film diawali dengan Carl dan ayahnya yang sedang memancing di pinggir sungai. Terlihat mereka ngobrol dan saling bercanda dengan akrabnya. Dalam perjalanan pulang, mereka mengalami kecelakaan yang serius dan menyebabkan ayahnya tewas. Are you okay? Carl menjadi tahanan rumah karena menyerang gurunya yang telah menyinggung-nyinggung tentang kematian ayahnya. Akibatnya, Carl mendapat hukuman tahanan rumah selama 3 bulan. Sebuah alat dipasang di pergelangan kakinya, untuk menjaga agar ia tidak bisa berkeliaran dengan bebas. Jika ia melangkah keluar terlalu jauh dan melewati batas, maka alarm itu akan berbunyi dan akan ada polisi yang datang untuk menangkapnya. You unplug it, the police come immediately. He's like a modem. No. $12 every day. Carl menjalani hari-harinya yang membosankan. Ibunya, Julie, telah memutuskan sambungan internet ke komputernya. Akhirnya ia pun mengisi waktu dengan mengintip kegiatan tetangga-tetangganya setiap hari dengan menggunakan teropong. Ada seorang gadis pendatang baru yang menarik perhatiannya, namanya Ashley Carson, yang akhirnya menjadi kekasihnya. Ketika mengintip, Carl menemukan sesuatu yang aneh pada tetangganya yang bernama Robert Turner. Ketika itu ada berita yang beredar mengenai pembunuhan berantai yang terjadi di Austin, Texas. Dan ciri-ciri pembunuh yang dilaporkan itu sangat sesuai dengan Robert. Carl pun berusaha menyelidiki rumah Robert dengan dibantu oleh teman akrabnya, Ronnie dan Ashley. Apalagi setelah pada suatu malam Carl melihat Robert kembali dengan membawa seorang wanita berambut merah ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, Carl melihat wanita itu berlari-lari dengan ekspresi wajah seperti orang yang sedang ketakutan dan berteriak-teriak minta tolong. Carl yakin kalau wanita itu sudah tewas terbunuh dan ia berusaha membuktikannya. Ronnie kemudian pergi untuk mencari tahu kode remote garasi Robert. Ketika itu, Robert sedang berbelanja di sebuah toko perlengkapan dan Ashley mendapat tugas untuk menguntitnya. Jadi, Carl juga bisa memperingatkan Ronnie yang sedang membongkar mobil Robert untuk mencari remote garasinya dengan terburu-buru. Namun akhirnya Ronnie berhasil mendapatkan kodenya. Tapi ternyata Robert sadar kalau Ashley menguntitnya. Ia kemudian memberi peringatan kepada Ashley dan teman-temannya agar berhenti memata-matainya. Ashley sangat ketakutan dan berniat berhenti dari permainan memata-matai ini. Ia juga mengajak Carl dan Ronnie berhenti, karena hal ini sudah mulai membahayakan. Tapi Carl tidak peduli, dia sudah terlalu penasaran untuk berhenti. Ia lalu membuat sebuah alat yang fungsinya hampir sama dengan remote garasi Robert. Sialnya ponsel Ronnie tertinggal di dalam mobil Robert. Ketika dia mencari remote garasinya, jadi ia harus kembali dan mengambil ponsel tersebut. Ronnie menggunakan remote buatan milik Carl sambil membawa handycam, sementara Carl mengawasi rumah Robert dengan teropongnya, untuk melihat-lihat situasi di sekitarnya. Ronnie mencium bau busuk di dalam garasi. Carl menyuruhnya menyelidiki. Ia menduga kalau bau busuk itu berasal dari mayat wanita yang pernah dilihat Carl dulu, tapi tiba-tiba saja Ronnie berteriak-teriak sambil minta tolong dan berlari, lalu handycamnya mati. Carl pun panik. Tanpa pikir panjang dia langsung melompati pagar menuju ke rumah Robert, tidak peduli kalau hal itu akan mengaktifkan alarm polisi di pergelangan kakinya. Polisi pun langsung datang lalu memeriksa sumber bau busuk di garasi Robert. Ternyata itu hanyalah bangkai rusa yang ditabraknya beberapa hari sebelumnya dan Carl pun mendapat peringatan keras. Sementara itu, ternyata Ronnie tidak apa-apa, ia hanya berniat bermain-main dengan Carl dan untuk menakut-nakutinya. Malam itu juga, mereka memutuskan untuk meneliti rekaman handycam yang dibawa Ronnie. Sementara itu, Ibu Julie mendatangi Robert untuk minta maaf atas perbuatan Carl, dan memohon agar Robert tidak menuntut Carl ke polisi. Carl yang melihat ibunya mendatangi Robert menjadi tidak karuan, dan benar saja, Robert kemudian memukul ibunya hingga pingsan. Tanpa sengaja Carl melihat mayat seorang wanita dari rekaman yang dibawa Ronnie, dan berteriak memanggil Ronnie yang sedang berada di bawah.
Tapi terlambat, Robert telah berhasil memukulnya dan menangkap Cal. Ia kemudian diikat dan Robert sudah mengatur rencana untuk membunuh Julie, Ronnie dan Ashley sekaligus, dan menimpakan semua kesalahan pada Cal. So he got her on tape. Good. Pada saat itulah Ashley masuk dan mereka berhasil memukul Robert hingga terjatuh dari loteng. Mereka pun berhasil melarikan diri. Cal meminta Ashley menghubungi polisi, sementara ia akan menolong ibunya yang disekap di rumah Robert. Sesampainya di sana, Cal menemukan pintu tersembunyi yang tidak terlihat karena terhalang lemari. Pintu itu ternyata mengarah ke ruang bawah tanah. Di sana Cal sempat terjatuh ke sebuah sumur dangkal yang hanya ditutup dengan papan yang rapuh. Di dalamnya terdapat banyak sekali mayat korban yang telah dibunuh Robert, serta menemukan ibunya yang diikat. Setelah berhasil memotong tali yang mengikat ibunya, Robert pun muncul dan berusaha membunuh Cal. Tetapi setelah berkelahi, Cal berhasil menikam Robert dengan gunting taman yang dibawanya, lalu mendorongnya hingga jatuh ke sumur tempat mayat korbannya dibuang selama ini. Terima kasih sudah mampir guys, sampai berjumpa lagi di film selanjutnya.